warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi bab 1 yaitu tentang pengukuran. Sebelum ke materi, Ibu jelaskan dulu apa itu fisika. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala atau peristiwa alam. Peristiwa alam yang dipelajari meliputi peristiwa yang dapat diamati secara langsung maupun peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya seperti gerak planet, gerak roket, dan gerak mobil. Itu merupakan contoh peristiwa yang dapat diamati secara langsung. Sedangkan contoh peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung seperti gerak elektron pada atom, perambatan kalor pada peristiwa pemanasan logam. Kenapa disebut dengan peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung? Karena seperti gerak elektron dalam atom itu harus kita amati dengan menggunakan alat tertentu, tidak dapat diamati secara langsung oleh alat indera kita sendiri. Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang pengukuran. Pengukuran itu terdiri dari besaran dan satuan. Pengukuran terdiri dari besaran dan satuan. Nah, sekarang untuk yang pertama itu besaran. Nah, di sini ada pengukuran, ada besaran. Sebelum ke besaran, pengukuran itu sendiri merupakan perbandingan suatu besaran dengan suatu besaran lain yang digunakan sebagai standar. Jadi, pengukuran itu membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai standar. Nah, di sini ada yang disebut dengan besaran. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai tertentu, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan tertentu. Terus, ada juga yang disebut dengan satuan. Satuan itu pernyataan yang menjelaskan dari suatu besaran. Pernyataan yang menjelaskan dari suatu besaran. Jadi, besaran dan satuan itu ada hubungannya. Besaran dibagi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu jelaskan dulu tentang besaran pokok. Nah, besaran pokok itu yaitu merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi, besaran pokok itu tidak dapat diubah. Itu besarannya sudah tetap. Sudah ada satuan internasionalnya. Di sini besaran pokoknya yang sesuai dengan satuan internasional itu ada 7. Ini sudah tetap, tidak dapat diubah. Yang pertama itu ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan yang terakhir itu ada jumlah zat. Untuk panjang, satuannya itu meter, dimensinya L. Nah, kalau misalkan kalian bingung dimensi itu apa, dimensi itu merupakan lambang atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran dari besaran pokok. Jadi ini simbol yang tetap. Untuk massa, satuannya kilogram atau kg, dimensinya m. Waktu itu sekon atau s, dimensinya t. Arus listrik, satuannya ampere atau A. A-nya A kapital atau huruf besar. Dimensinya I. Suhu, satuannya Kelvin atau K. Dimensinya theta. Intensitas cahaya, satuannya kandela atau CD. Dimensinya J. Jumlah zat, itu satuannya mol. Dimensinya N. Jadi, pada dimensi itu harus diberi kurung siku. Nah, pada besaran-besaran ini nanti untuk besarannya, besaran dan satuannya itu
bisa dibuatkan konversinya atau dirubah. Di sini kan satuan panjang itu meter, sedangkan untuk untuk satuan panjang itu kan bukan hanya meter saja. Ada kilometer, ada meter, ada sentimeter, ada desimeter, ada dekameter, dan lain-lain. Nah, itu bisa dikonversi atau dirubah. Nah, sekarang untuk konversinya, untuk konversinya itu di sini Ibu akan membahas konversi satuan panjang, satuan massa, satuan waktu, dan satuan suhu. Jadi ada empat besaran yang akan Ibu bahas di sini. Karena di sini kan yang sering kita pakai itu ada 4 besaran. Yang pertama itu ada konversi satuan panjang. Jadi tadi kan untuk satuan panjang pada besaran pokok itu hanya meter saja. Hanya ini saja. Nah, selanjutnya satuan panjang ini bisa dikonversi. Ini untuk tangga konversi panjangnya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Ibu ulang ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Milimeter itu ada di tangga terbawah dan kilometer itu ada di tangga paling awal, paling atas. Jadi di sini ada keterangannya. Kalau misalkan turun satu tangga, berarti itu dikalikan 10. Kalau misalkan turun 2 tangga dari kilometer ke dekameter, berarti ini jadi 10 kali 10. Bukan 10 kali 2, tapi 10 kali 10. Ya, jadi kalau misalkan kilometer ke dekameter itu 1, 2. Turun 2 tangga, berarti 10 kali 10. Ya, ini 10 pangkat 2. Bukan 10 kali 2. Kalau misalkan dari kilometer ke milimeter, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini turun 6 tangga. Kalau turun 6 tangga, berarti dikalikan 10 pangkat 6. 10-nya ada 6. Bukan 10 kali 6, tapi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu berarti 2, 3, 4, 5, 6 itu ada 1 juta. Sama dengan 1 juta. Berarti kilometer ke milimeter itu 1 kilometer itu sama dengan 1 juta milimeter. Itu ya untuk yang turun tangga. Tapi kalau misalkan yang naik tangga itu berarti tiap naik satu tangga itu dibagi 10. Tadi kan kalau yang turun 1 tangga itu dikali 10. Nah, kalau sekarang kebalikannya. Naik 1 tangga itu dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga itu dibagi 1000. Kalau naik 4 tangga itu dibagi 10.000 dan seterusnya sampai ke atas. Contohnya, seperti misalkan 1 kilometer itu sama dengan 100 dekameter. Dari mana? Karena 1 kilometer itu ke dekameter turunnya 2 tangga. 1, 2. Kalau turunnya 2 tangga berarti 10 pangkat 2. Seperti ini. Nah, terus kalau misalkan 1 meter sama dengan 1000 mm itu dari mana? Karena ini meter, ini kan di sini ada di tangga keempat. Turun 3 tangga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, turun 3 tangga, berarti turun 3 tangga itu 10 pangkat 3, 10-nya ada 3, turun 3 tangga itu berarti 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10, 10 kali 10 itu 100, 100 kali 10 itu jadi 1000.
Jadi hasilnya 1000 mm. Nah, sekarang contoh lain. Misalkan 2500 cm berapa meter? 2500 cm berapa meter? Kita lihat sentimeter ke meter itu dibagi atau dikali, naik atau turun. Kita lihat sentimeter ke meter itu naik, berarti kalau naik itu dibagi. Kalau naik dibagi berarti naik berapa tangga? 1, 2. Naik 2 tangga, berarti kalau naik 2 tangga itu dibagi. 2500 dibagi 100 sama dengan 25. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir, contoh yang terakhir, 3,2 meter sama dengan berapa milimeter? Tadi kan 1 meter itu 1000 milimeter, berarti 3,2 nya dikali 1000. 3,2 dikali 1000 itu jadi 3200. Ya, jadi 3200. Nah, itu untuk satuan panjang. Selanjutnya untuk konversi satuan massa. Perhitungannya sama seperti satuan panjang. Kalau misalkan turun 1 tangga itu dikali 10. Kalau misalkan turun 3 tangga berarti 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10, 10-nya ada 3. Terus kalau misalkan naik lagi, naik 1 tangga atau naik 2 tangga itu dibagi. Kalau 1 tangga berarti dibagi 10, kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. Jadi kelipatannya itu ya. Cara perhitungannya sama. Cuma di sini kalau satuan panjang kan terakhirnya itu pakai massa. Kalau satuan massa itu terakhirnya pakai gram. Itu. Untuk yang ketiga itu ada konversi waktu. Nah, untuk konversi waktu pasti kalian sudah tahu ya. Itu ada hari, ada jam, ada menit, ada detik. Nah, di sini konversi waktunya 1 hari itu sama dengan 24 jam. Kalau 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kalau kebalikannya, 1 detik sama dengan 1/60 menit. 1/60 menit. Nah, kalau 1 jam itu 3600 detik. 1 hari itu 86.400 detik. Nah, sekarang contohnya 2 hari itu sama dengan berapa detik? Berarti dari sini ke sini ya. Nah, caranya 2 hari itu berapa detik? Berarti 1 hari itu kan 24 jam. 1 jamnya itu 60 menit, berarti 24 jam dikali 60 dikali 60 lagi. Itu terus dikalikan 2 hari. Berarti itu sama dengan berapa? 24 kali 60 kali 60. Itu hasilnya 172.800. Atau misalkan gini, kalau misalkan kalian nggak mau pusing, 2 hari sama dengan berapa detik? Tadi kan ada 1 hari sama dengan 86.400 detik ya. Nah, berarti caranya gini, 2 dikali 86.400 itu hasilnya 172.800 detik. Nah, contoh yang kedua itu 7.200 detik itu berapa jam? Di sini kan ada ya, 1 detik itu sama dengan berapa menit. Nah, ada 1 jam sama dengan berapa detik? Di sini kan ada detik ke jam. Di sini kan nggak ada. Kalian lihat ya, di sini nggak ada konversinya. Nah, kalian bisa pakai yang ini, 1 jam sama dengan 3600 detik.
dibalikan. 1 detik itu berapa jam? 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. 1 detik itu sama dengan, bentar. Nah, 1 detik itu sama dengan 1/3600 jam. Jadi, caranya di sini itu 7.200 detik dibagi 3.600 sama dengan 2 jam. Berarti ini hasilnya 2 jam. Gitu ya. Untuk konversi satuan, Ibu cukupkan sampai konversi waktu dulu. Nah, untuk yang satu lagi ini ada konversi suhu. Ada satu lagi konversi suhu. Nanti Ibu jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Sekalian Ibu jelaskan tentang besaran turunan. Itu ya. Nah, sekarang untuk tugasnya, kalian kerjakan 10 soal konversi. Yang ini. Nah, ini kalian tulis di buku catatan soalnya, kemudian kalian kerjakan konversinya, baru nanti kirimkan ke classroom, dipoto dulu hasilnya, baru kirimkan ke classroom. Itu ya. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalian tulis pertanyaannya seperti apa, nanti Ibu jawab. Selanjutnya kalian nanti kerjakan ini ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.